Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada petani urban farming dimanapun Anda berada. Pada pagi ini saya berada di gudang tempat pengembang biakan jakaba saya. Jadi gudang ini sengaja saya buat di rooftop platitidia saya. Dan disinilah saya mengembangkan jakaba untuk menjadikan pupuk untuk seluruh tanaman-tanaman kita yang di atas rooftop ini. Nah, jakaba ini kalau kita perhatikan ini sudah dalam masa perkembangan yang sudah maksimal. Nah, jakaba ini sudah harus segera kita pindahkan dan kita akan kembangkan lagi. Karena jakaba ini hanya bisa bertahan sampai hanya 1 bulan. Jika jakaba ini tidak kita cepat pindahkan, maka jakaba ini akan mati dan akan menghitam. Nah, untuk itu sebelum jakaba ini mati, maka kita harus segera memindahkannya dan mengganti media tanamnya. Nah, namun dalam proses pengembangan jakaba ini banyak hal yang perlu kita pahami, bahwa jakaba ini memang bukanlah sebuah pupuk yang sempurna, tapi juga mempunyai beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah jakaba sangat kecil sekali unsur kaliumnya atau kalsiumnya, sehingga ketika untuk masa-masa generatif bahwa jakaba itu kurang efektif untuk bisa membuahkan atau memberikan produksi pada taman buah kita. Nah, untuk tanaman sayur sebenarnya jakaba sudah cukup tanpa kita harus tambah lagi dengan unsur K. Tapi kalau untuk kita ingin melakukan penanaman tanaman yang sifatnya buah seperti labu siam, kemudian jeruk nipis, kemudian bawang kemarin itu, bawang yang saya tanam itu, maka kita harus menambah unsur K yang ada dalam jakaba ini. Nah, agar jakaba ini betul-betul bisa memberikan maksimal dalam pemupukan kita, maka kita akan mencoba menambahkan jakaba ini dengan unsur lain. Karena kemampuan jakaba ini adalah salah satu bakteri yang ada di dalamnya itu adalah mampu akan melarutkan dari beberapa unsur N, P, dan K yang ada dalam nutrisi dari sebuah tanaman lain. Oke, nanti kita akan coba lihat prosesnya dan kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana kita menambah unsur K yang ada dalam jakaba ini. Sahabat petani urban, pada hari ini kita coba mengaplikasikan bagaimana kita bisa menambah unsur hara yang ada dalam jakaba kita yang kurang tadi. Ya, sebenarnya kita bisa meningkatkan unsur P, N, dan K atau NPK dalam unsur hara ini dengan menambah unsur-unsur yang ada di alam, yang ada di bahan-bahan yang terdapat di alam. Ya, walaupun sebenarnya jakaba ini yang untuk N dan P itu sebenarnya sudah mencukupi untuk tanaman kita, walaupun tapi hanya unsur K saja yang masih kurang. Tapi kalau seandainya kita pun ingin menambahkan unsur N dan P ke dalam jakaba ini, maka kita juga bisa melakukannya dengan menambah bahan-bahan tertentu. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah mungkin kita bisa menambahkan unsur hara yang ada dalam jakaba ini? Nah, untuk bisa memahami bagaimana jakaba ini bisa nanti akan mengharutkan dari beberapa unsur yang ada di luar dirinya atau di luar dari karbohidrat yang kita masukkan, maka kita juga mempelajari dulu sebenarnya koloni-koloni bakteri atau mikroorganisme apa saja yang ada dalam jakaba ini. Nah, kalau kita lihat dalam jakaba itu dia mempunyai setidaknya ada 3 koloni mikroorganisme atau bakteri. Pertama itu adalah Pseudomonas, yang kedua itu adalah Pectolytic pectin, yang ketiga itu adalah Xanthomonas. Nah, kita coba bahas dulu dengan satu koloni bakteri yang namanya adalah Pseudomonas. Nah, kemampuan dari bakteri Pseudomonas ini, salah satu kemampuan itu adalah dia itu bisa melarutkan nitrogen dan kalium serta fosfat yang ada dalam karbohidrat. Ya, tadi kan kita tahu bahwa bahan baku dari pembuatan jakaba ini adalah karbohidrat, ya. Baik itu dia bisa bersifat airleri, kemudian dia bisa dalam bentuk pekatul. Nah,
Tapi sebenarnya ada model lain lagi nanti yang akan kita jelaskan, bahwa kalau saya mengembangkan biang Jakaba ini bukan dengan air leri atau dengan pekato, tetapi dengan limbah tepung. Nanti kita akan jelaskan ini kenapa limbah tepung ini kita bisa pakai, karena mungkin kita kalau di perkotaan atau di Jakarta ini itu sebenarnya kita gampang sekali mendapatkan limbah tepung ini, karena dalam pengalaman saya penggunaan limbah tepung ini justru lebih bagus ya ketimbang kita menggunakan bekatul atau mungkin dari air leri, karena unsur karbohidrat yang ada di sini itu sangat tinggi sekali dan kita bisa dapatkannya secara gratis karena ini limbah. Ini ada limbah dari ayam goreng sebenarnya. Jadi di Jakarta ini kan banyak sekali itu outlet ayam goreng. Nah, seluruh outlet ayam goreng itu pasti akan memiliki limbah ini. Limbah ini bisa kita gunakan untuk memancing atau untuk bisa mengembangbiakkan Jakaba. Nah, salah satu keuntungan dari kita menggunakan limbah dari tepung bekas ini, karena limbah ini untuk beberapa hari kita simpan, dia nanti akan keluar warna biru, warna kebiru-biruan. Nah, sebenarnya biru-biru ini merupakan trichoderma sebenarnya. Ini merupakan jamur trichoderma. Jadi artinya ketika kita mengaplikasikan limbah tepung ini yang telah berisi trichoderma ini untuk mengembangkan Jakaba ini, maka Jakaba kita ini sudah juga memiliki secara otomatis adalah trichoderma. Walaupun sebenarnya dalam Jakaba ini sudah ada trichodermanya, maka dengan menambahkan trichoderma yang ada dalam tepung seperti ini, itu akan memperkaya bakteri-bakteri trichoderma yang ada dalam Jakaba ini, dan nanti akan kita aplikasikan dalam tanaman kita. Nah, tadi saya katakan bahwa salah satu koloni yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk memperkaya kalium maupun N atau P dalam Jakaba ini adalah karena di situ dia mempunyai sebuah koloni bakteri namanya Pseudomonas. Nah, Pseudomonas ini dapat melarutkan, bakteri ini dapat melarutkan diantaranya kalium. Jadi kita kalau dia bisa melarutkan kalium, sekaligus nanti bakteri dari Pseudomonas ini dia itu bisa akan mereplikasi dirinya itu dalam akar tanaman. Nanti dia akan ketika dia nanti kita aplikasikan ke tanaman kita, dia akan mendominasi perakaran tanaman dan dia bisa menduplikasi dirinya di sana, sehingga bakteri-bakteri patogen lain seperti Fusarium, kemudian Anthracnosa itu nanti akan sulit berkembang ketika bakteri Pseudomonas ini akan lebih mendominasi akar dari tanaman kita. Nah, sehingga secara tidak langsung bahwa fungsi dari Jakaba ini juga sebenarnya adalah fungsinya seperti trichoderma, karena trichoderma adalah fungsinya untuk menghambat patogen yang ada dalam perakaran tanaman kita. Nah, salah satu fungsi yang paling hebat yang ada di Jakaba ini adalah dari Pseudomonas itu adalah dia itu bisa akan melarutkan seluruh unsur yang ada di sekitar tempat dia itu berkembang secara cepat. Nah, proses ini penting bagi kita karena proses ini bisa langsung akan diserap tanaman. Nah, selama ini kan kita gunakan cangkang telur contohnya ya. Cangkang telur ini kita sebar di perakaran tanaman kita, tapi cangkang telur tidak akan langsung bisa diserap kaliumnya itu oleh tanaman kita. Karena apa? Karena dia harus ada proses lagi untuk pelarutan, untuk penguraian. Nah, penguraian ini harus dilakukan oleh bakteri atau mikroorganisme. Nah, kalau bisa jadi untuk satu yang ini kita langsung masukkan, maka kaliumnya mungkin 6 bulan atau setahun kemudian baru bisa diserap tanaman. Tetapi ketika kita aplikasikan ke dalam Jakaba, maka proses dari Pseudomonas itu langsung akan melarutkan, dan ketika kita aplikasikan ke tanaman, maka tanaman kita itu langsung menyerap unsur haranya. Kehebatan dari Jakaba itu adalah itu. Dan terima kasih banyak kepada Abah Junaidi kembali. Kita bersyukur beliau telah menemukan jamur ini, dan jamur ini adalah jamur yang sangat luar biasa. Nah, sahabat Urban, kita akan coba lanjutkan pembicaraan kita. Kita akan coba mengaplikasikan atau menambah unsur K yang ada dalam Jakaba ini dengan bahan-bahan yang tinggi unsur K-nya juga. Nah, pertama adalah unsur yang paling tinggi dalam dalam unsur kalium yang paling tinggi dalam sebuah bahan, yaitu pertama adalah cangkang telur.
Di cangkang telur ini bisa kita dapat, ini adalah merupakan limbah. Kalau untuk kita tinggal di kota ini gampang sekali kita dapatkan. Kita bisa dapatkan, ya minta kepada tukang martabak atau tukang nasi goreng, mereka akan buang tiap hari. Ini limbahnya sangat banyak sekali. Nah kemudian karena hampir dari 94% dari cangkang telur ini adalah isinya adalah kalium. Itu yang perlu kita nah, yang kedua itu adalah pisang busuk. Jadi pisang ini adalah juga ada limbah. Kalau di Jakarta ini adalah limbah. Kenapa? Karena tukang-tukang pisang ketika pisang yang busuk seperti ini pasti akan mereka buang. Ini kita bisa manfaatkan pisang ini sebagai unsur kalium, karena ada 10-14% dari kalium itu ada yang ada di dalam pisang. Kemudian yang satu lagi yang juga kita bisa tambahkan itu adalah ini adalah sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini pun juga merupakan limbah yang bisa kita mudah dapatkan di kota-kota. Terutama ini. Nah, biasanya ini pada tukang parut kelapa mereka akan membuang limbah-limbah seperti ini dan ini akan menjadi sampah. Jadi makanya kita sangat prihatin ya untuk sampah-sampah di perkotaan, terutama di DKI ini. DKI ini itu per hari itu akan menghasilkan sekitar 7.500 ton per hari sampah dari warga DKI. Nah, dari 60% itu sebenarnya adalah sampah organik. Nah, kalau saatnya kita bisa memanfaatkan 60% itu menjadi 10% saja kita bisa kurangi, maka kita sebenarnya sudah membantu pemerintah untuk mengurangi sampah di Jakarta ini. Bahkan untuk sampah pun APBD kita mengeluarkan itu tidak tanggung-tanggung ya, sampai 3 triliun itu per tahun. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kita akan mengolah ini. Nah, pertama itu adalah syarat utama untuk kita bisa menambah unsur hara ini adalah kita harus memastikan kita sudah punya jakaba yang sudah jadi. Jakaba ini setelah 10 atau 14 hari dia sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba memasukkan unsur-unsur P tadi itu ke dalam jakaba yang sudah jadi ini. Nah, karena apa? Karena jakaba ini kalau seandainya kita biarkan seperti ini, dalam waktu 1 bulan dia akan mati sendiri karena dia kekurangan unsur hara, kemudian dia akan mati. Nah, untuk itu kita harus memperpanjang umurnya. Salah satu cara kita memperpanjang umur jakaba ini adalah menambahkan kembali karbohidrat ke dalam jakaba ini. Nanti kita akan coba pindahkan dulu karena prinsipnya jamur jakaba ini sebenarnya tidak kita gunakan langsung kepada tanaman. Yang kita gunakan itu adalah airnya. Ya, seperti ini kita akan coba sisihkan dulu jakaba ini, ya, sehingga yang tersisa itu air. Nanti jakaba hidup ini akan kita masukkan lagi ke dalam medianya ini. Nah, untuk bisa memperpanjang umur jakaba ini lagi, maka kita harus masukkan lagi karbohidrat. Nah, tadi saya gunakan adalah limbah dari limbah tepung ya, tepung bekas dari percikan yang ada di Jakarta ya. Biasanya percikan banyak jualan di Jakarta. Sebenarnya kita tinggal minta saja. Sebenarnya tidak kita minta pun, kalau mereka kita minta kumpulkan pun ya satu karungnya paling kita hanya bayar 10.000, 15.000 saja. Kita udah banyak sekali dapat ya. Nah, hebatnya pun jarum tepung ini nanti akan tumbuh namanya trichoderma. Jadi artinya ketika kita mengaplikasikan tepung ini untuk mengembangbiakan jakaba, kita sudah memperkaya jumlah trichoderma yang ada dalam tepung. Nah, kemudian yang kita lakukan kemudian adalah kita mencoba menghaluskan bahan ini. Itu adalah bahan cangkang telur, kemudian adalah bahan dari limbah pisang ini. Termasuk juga nanti untuk sabut kelapa itu juga mempunyai unsur kalium yang sangat tinggi. Kita masukkan unsur-unsur kalium yang ada di sini. Nanti kita akan coba haluskan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat komposisi untuk kita bisa menambah unsur hara ke dalam ini adalah kapasitasnya adalah 20 atau 30%. Jadi artinya untuk menambahkan 10 liter
dari bahan baku Jakaba kita untuk bisa menambahkan nilai unsur haranya, itu adalah kapasitasnya adalah sekitar 20 atau 30%. Jadi artinya kita harus menambahkan, kalau ini adalah sekitar 5 liter, maka kita itu adalah minimal harus memasukkan sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo dari unsur kalium yang akan kita masukkan. Jadi kita campurkan saja seperti ini. Kemudian kita juga nanti bisa potong-potong kecil ini pisangnya. Jadi sebenarnya kerjaan kita ini gampang saja untuk apa? Untuk kemudian kita kasih air, mungkin kita blender. Nah, sebenarnya tanpa di blender pun bisa kita lakukan, tapi kalau kita blender itu prosesnya akan lebih cepat. Kita tinggal blender saja dari unsur-unsur tadi, termasuk juga tadi yang kokopit ini, termasuk juga ini. Kita coba. Kita tutupnya, oke, jangan lupa kita tutup ini. Kita tidak harus terlalu halus mengumpulnya, yang penting mereka sudah hancur saja. Kita langsung masukkan bahan yang sudah kita haluskan ini ke dalam media Jakaba yang tadi. Nah, kemudian kita tinggal masukkan kembali Jakabanya agar Jakaba ini bisa hidup lagi. Kemudian berdasarkan pengalaman, seminggu kemudian Jakaba ini sudah jadi, dan seminggu kemudian ini kita sudah bisa aplikasikan kembali. Dan Jakaba yang kita perlakukan seperti ini sudah akan memiliki unsur K yang tinggi dan setara dengan pupuk KCl atau pupuk fosfat. Oke, demikian saja sahabat petani petani urban yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, dan mudah-mudahan ini ada bermanfaat bagi kita bersama. Dan kembali saya ingatkan bahwa gunakan sebanyak mungkin limbah yang ada di sekitar kita untuk kita bisa bertani secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.